warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Yusuf dari kelas 1G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Pertama, pengertian iklim kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, upaya guru untuk menciptakan iklim kelas juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Iklim sebenarnya merupakan terjemahan dari kata climate dalam bahasa Inggris. Namun demikian, beberapa istilah kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate seperti feel, atmosfer, dan tone. Sedangkan kelas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai ruang atau tempat belajar di sekolah. Dalam pengertian lain, kelas bermakna tingkatan untuk menunjukkan status atau posisi peserta didik di sekolah tertentu, misalnya kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Pada pendidikan tinggi, kelas lebih berfungsi sebagai tempat melakukan interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 pada perguruan tinggi tidak dipopulerkan dengan sebutan kelas, tetapi lebih menunjukkan jenjang tahun akademis yang dilalui pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya dapat disimpulkan secara sederhana, kelas dapat diartikan sebagai sebuah tempat atau ruangan tempat guru mengajar dan peserta didik belajar. Dengan demikian, di dalam kelas itulah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Materi kedua, jenis-jenis iklim berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas atau classroom climate. Dikemukakan oleh Nasution, menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. Pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuan tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman, anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Memang, upaya guru tersebut menjadikan suasana kelas tenang, akan tetapi suasana hati peserta didik menjadi tidak tenang karena berada di bawah tekanan guru yang otoriter. Kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dan dalam kebebasan tanpa banyak tekanan, frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi anak, khususnya dalam aspek emosional, agar anak bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas, belajar sesuai dengan tipe belajarnya serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Di lain pihak, anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. Materi 3, prinsip dasar pengelolaan kelas. Terdapat 6 prinsip dalam melaksanakan pengelolaan kelas, yaitu sebagai berikut. Pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kedua, tantangan. Ketiga, privasi. Keempat, keluasan. Kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dan keenam, penanaman disiplin diri. Kemudian materi 4, faktor-faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain yaitu: pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memandu kegiatan pembelajaran. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum